Salasian kita ini kan dalam rangkaian ulang tahun 2 Windu dari salah satu perusahaan saya kan itu. Ya, 16 tahun kami berkarya, kami mendampingi anggota. Ya, dan udah ribuan orang. Nanti mungkin pas acara itu teman-teman bisa tanya nanti yang anggota kami, silakan tanyain semua biar mereka yang cerita. Jadi ya, tanya aja nanti, bisa testimoni langsung. Pilih silakan kan itu. Jadi tekad itu bicara tentang konsistensi. Ya. Tapi kalau kata lapar tadi, ini justru malah mencerminkan kekurangan ya. Ini yang ada agak kontradiksi nih. Kalau kita lapar ingin mengejar, itu berarti energinya energi kekurangan. Ya udah, kita rasakan kelimpahan, kita sudah menerima. Dengan konsistensi tadi kita mencipta tadi, ketekunan itu kan konsistensi dalam mencipta sebetulnya. Dan justru kita jangan mengejar karena kita sudah menerima. Yang kita lakukan apa? Bersyukur. Maka doa penciptaan itu kan tidak ada kata meminta. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Ini apa? Bukti bahwa kita sudah menerima gitu loh. Jadi penciptaan itu sedang berproses, Mas. Inilah teori Big Bang. Jadi setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu ada energi penciptaan. Nah, energi itu bekerja. Energi penciptaan itu bekerja. Ya udah, kita nggak usah mengejar, udah bekerja kok. Nah, kita santai aja, tinggal kita menerima gitu loh. Nah, caranya nggak usah dipikirin. Kalau mengejar kita masih mikirkan caranya nanti. Yakin aja bahwa saya sudah mencipta, energi penciptaan sedang bekerja. Ya, tugas saya tinggal menerima. Maka untuk mempercepat proses penerimaan dengan mengucap syukur tadi. Artinya kalau saya gambarkan secara sederhana, ketika kita mengucap syukur tadi, ini kita koneksi dengan bagian gudang sebetulnya. Jadi setiap kita mengucap syukur, itu mengingatkan bagian gudang, aku udah pesen gitu loh. Setiap mengucap syukur lagi, bagian gudang ditelepon lagi, aku udah pesen kan itu kan. Maka bagian gudang akan segera mengirimkan. Ketika kita banyak mengucap syukur, ya udah bagian gudang akan segera, wah ini prioritas ini gitu. Nah, banyak orang mencipta tapi tidak dipenuhi dengan rasa syukur, justru malah mengejar, memikirkan caranya. Ini nggak connect dengan bagian gudang. Maka bagian gudang malah kadang di skip nanti. Udah mengeluh terus ini. Udah di skip dulu lah gitu kan. Nah, justru dengan mengucap syukur itu kita seperti mengingatkan bagian gudang, perbendaharaan Tuhan. Ini loh pesananku. Ini loh pesananku. Dikonekkan terus, selalu diingatkan. Selalu katakan apa? Tenang. Selalu perintahkan gitu. Tenang. Perbanyak syukur. Tenang. Pasti akan terjadi keajaiban. Maka Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Nah, selama ini kenapa banyak orang stres? Karena dia hanya menganggap rezeki itu dari sumber yang terduga saja. Sementara yang terduga ini sudah buntu. Yang terduga ini udah gak ada harapan gitu loh. Secara logika mereka yang terduga ini sumbernya udah kering. Dan itu saja apa? Mengakses sumber rezeki yang tidak terduga. Dan yang tidak terduga itu jauh lebih besar daripada yang terduga. Ini yang saya ajarkan. Maka saya nggak pernah melihat yang terduga. Yang tidak terduga jauh lebih besar. Kalau yang terduga itu sangat kecil sebetulnya. Vibrasi sebetulnya. Ya, mengubah tadi pola lama tadi. Mengubah logika yang ngeyel-ngeyel tadi. Hatimu ada kerinduan untuk selalu berbagi, bermanfaat. Kamu punya nilai bagi kehidupan ini. Karena uang itu kan disebut nilai mata uang. Nah, kalau kamu mau punya frekuensi yang sama dengan uang, maka jadilah pribadi yang bernilai. Punya nilai-nilai kehidupan bagi orang lain. Artinya apa? Frekuensinya udah nyambung ini, udah sama. Jadi kalau kamu udah bernilai, bermanfaat hidup bagi banyak orang, nggak usah mikir uang. Uang otomatis akan datang karena suplainya pasti akan terus. Jadi kayak radio itu, katakanlah radio A dengan frekuensi 905 FM. Kalau frekuensinya sama, kan suplai suaranya terus menerus, nggak akan pernah berhenti. Tapi kalau begitu geser, kamu bicara ego, nafsu, keserakahan, kekhawatiran, ketakutan, berarti frekuensinya udah geser. Suplainya mulai tersendat. Nah, kalau udah rakus, tamak, ini udah jauh dari
dari frekuensi itu. Justru sumbernya akan semakin berhenti. Saya menyadari bahwa bangsa kita, ya, leluhur saya, ya, leluhur kita semua lah ya. Jadi karena saya dibesarkan dari leluhur yang punya dampak waktu itu, ya, di masa kehidupan beliau kan itu. Saya belajar dari nilai-nilai yang diajarkan leluhur saya, ya, kemudian dari beberapa referensi, beberapa sumber bahwa memang bangsa kita ini bangsa yang besar dan akan mengalami siklus nanti. Ya, siklus kembali kepada bangsa yang besar tadi. Nah, tugas saya sebagai bagian dari anak bangsa, ya, kami mulai melakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa tunjukkan bahwa kita ini bangsa yang besar, pribadi yang besar. Dengan apa? Dengan mengajarkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur, ya, nilai-nilai peradaban yang dilakukan oleh leluhur kita dulu. Jadi di samping saya mengajar, saya praktek juga, karena selama ini banyak orang hanya mengajar teori. Kalau teori ini kan belum terbukti gitu kan. Ya, justru saya juga mengajar secara konsisten dan saya praktekkan dalam kehidupan. Justru dengan kesadaran tadi kita bisa mengubah kehidupan banyak orang. Kesadaran yang dimulai dari saya, dari keluarga, terus ke orang-orang sekitar. Dari orang yang sudah mengalami tadi juga akhirnya saya sarankan kamu harus menjadi berkah juga bagi yang lain. Tularkan itu. Kayak dari 1, 2, 3, 10, 20, 100, 1000, sekarang udah luar biasa yang mengalami dampak itu. Terang yang kecil tadi, ya, ketika bersama-sama dilakukan akan menerangi seluruh Nusantara.